Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 8, minggu kemarin Ustadz sudah memberi tugas pertama ya. Jadi minggu kemarin Anda silakan dibaca di halaman 2 itu tentang kawi, contoh kawi ya, tentang keratakan pahlawan. Oke, setelah dibaca, sekarang kita membahas tentang perkara kawinya. Nah, oke, apa itu kawi? Ya. Jadi kawi yaitu jadi ngahaluangkeun kawi disebutnya itu ngawi ya. Jadi dalam bahasa Sunda kalau kita menghaluangkeun kawi disebutnya ngawi ya. Kita mau ngawi. Nah, terus jabat eta ya, selain istilah kawi ya, jadi ada istilah kekawihan jeung tembang ya. Jadi ada istilah kekawihan jeung tembang. Terus nah, kawi antara kawi jeung kekawihan jeung tembang itu beda ya. Jadi bedanya apa? Jadi dina kawi itu aya birahma. Jadi kawi itu aya birahma atau wiretan jeung ketukan atau tempo waktu dihaluangkeun. Jadi dalam kawi itu ada irama, ada ketukan ya waktu dihaluangkeun atau dibawakan ya, atau waktu disairkan dilakukan. Nah, terus jadi kawi mah kukur ku aturan birahma jeung ketukan. Nah, jadi kawi itu berpatokan dengan ketukan dan irama. Nah, sedangkan tembang itu untuk kukur ku wiretan jeung ketukan. Nah, kalau tembang itu enggak berpatokan dengan ketukan atau irama. Nah, itu bedanya kawi jeung tembang. Nah, kalau kekawihan, kekawihan itu sarua jeung kawi. Jadi kawi itu sama dengan kawi, ada ketukannya, ada iramanya ya. Ada temponya waktu dihaluangkeun atau dinyanyikan. Nah, bedanya kawi dengan kawi itu, kalau kawi itu sukanya waktu dihaluangkeun atau dibawakannya atau dinyanyikan itu dina kaulinan barudak. Nah, jadi anak-anak dulu itu ya kalau main itu suka menghaluangkeun atau menyanyikan kekawihan. Nah, contohnya itu ada oray-orayan ya. Contohnya silakan Anda searching di YouTube, itu ada contoh kekawihan barudak, ada oray-orayan, ada pacici poci ya. Ada home pimpa. Nah, itu ada di YouTube. Jadi silakan Anda searching. Tembang juga ada. Nah, contoh melakukannya itu ada di YouTube, sama kawi juga ada di YouTube ya. Disimak aja di YouTube tadi searching tentang kawi, tembang dan kekawihan. Ya, jadi kalau Ustadz menampilkan video di sini nggak cukup waktunya, lumayan panjang. Ya, oke. Nah, selain itu dalam kawi itu ada unsur-unsur kawinya. Ya. Apa itu unsur kawi? Yang pertama itu jejer atau tema atau judul. Ya, apa jejernya? Nyaeta pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawi. Nah, jadi unsur-unsur kawi yang pertama itu ada jejer. Ya. Jejer atau pikiran pokok yang ada di rumpaka kawi. Jadi tema ya, jadi tema atau gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang kepada yang maca. Ya, pasti tiap kawi itu ada temanya, ada pikiran pokoknya. Ya. Oke. Yang kedua itu rasa. Rasanya itu nu ngajiwaan isi rumpaka kawi. Ya, jadi dalam rumpaka kawi itu ada rasanya. Apa itu rasa? Ada feelingnya. Ya, jadi yang baca itu memberikan rasa ya kepada yang mendengarkan. Ya, apa bari gerowokan atau teriak-teriak atau bari senyap ya, atau bari pelan-pelan ya, dinyapkan. Nah, contohnya rumpaka yang kemarin baca itu tentang keratakan pahlawan, itu pasti rasanya ada ya, pokoknya rasa pahlawan itu berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya, jadi ada rasanya. Nah, yang ketiga itu wirahma. Wirahma itu sikap pengarang kanu maca.
Nah, jadi sikap pengarang anu ngabularkeun ayeuna suasana anu karasa kudu maca. Nah, ya. Umpamanya sikap si pembawa kawih itu harus memberikan wirahma yang sikapnya yang misalnya tentang tanah Sunda umpamanya. Jadi dia menceritakan tentang tanah Sunda itu adalah tanah yang sejuk, yang indah. Nah, di situ orang bakal sikapnya itu harus memberikan, oh Sunda itu tanahnya enak nih, adem, jadi indah, ya, sejuk, airnya mengalir, ngocor. Nah itu, ya. Jadi ada sikap pengarang yang memberikan memberikan bahwa si tanah Sunda itu tanah yang sejuk. Ya. Nah yang keempat itu amanat. Nah, keempat itu amanat atau pesan pengarang anu karasa kudu maca rupa kakawi. Nah, ya yang keempat ini amanat. Jadi tiap kawih atau tembang itu pasti ada amanatnya. Apa itu amanatnya? Nah, pasti tiap-tiap amanat itu tiap kawih itu berbeda ya, berbeda kita bagaimana menyikapinya. Umpamanya tadi tentang katakan pahlawan. Jadi amanatnya adalah si pahlawan ini berjuang tanpa tanda jasa, dia berjuang dengan jiwa raganya untuk membela tanah air. Nah, itu. Jadi ada amanatnya. Jadi kita juga bisa berjuang. Jadi dengan apa? Jadi dengan belajar bersungguh-sungguh ya untuk menggapai masa depan. Nah, itu pasti ada amanatnya. Jadi tiap-tiap orang itu ada berjuangnya. Ya. Jadi tiap amanat dalam kawin itu pasti ada. Nah, yang kelima itu purwakanti. Apa itu purwakanti? Nah, jadi purwakanti itu adalah padeketnya atau sarwana sora kecap dina ungkara kalimah. Nah, jadi silakan Anda buka di halaman 4 ya dalam bukunya. Sekarang Anda udah punya ya bukunya seperti ini tuh, Simpai Bahasa Sunda. Nah, silakan dibuka di halaman 4-nya di paling bawah. Jadi purwakanti ini adalah padeketnya atau sarwana sora kecap dina ungkara kalimah. Nah, jadi di tiap bait syair kawi itu pasti ada suara yang sama, ya, ada kata-kata yang sama, ada kalimat yang sama. Coba silakan Anda lihat di contoh katakan pahlawan, ya itu pasti ada kata-kata yang di awalnya atau di akhirnya sama. Namanya kayak berjuang ke lemah cai. Nah, lali rabi tur tegang pati. Nah, jadi antara lemah cai itu di akhirnya itu ada sama kayak lali rabi tur tegang pati. Jadi akhirannya i. Jadi kecap kalimatnya itu di akhirnya ada suara yang sama. Nah, itu purwakanti ya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan wabah ini cepat selesai dan kita bisa muka ya. Jadi bagi kelas 8 yang mungkin dulu kelas 7 belum ketemu saya ya. Jadi saya di kelas 8 nanti yang mengampu bahasa Sunda. Oke. Cukup sekian ya. Nah, jadi tugas untuk Anda selanjutnya ini di halaman 5. Halaman 5 dan halaman 8 itu ada contoh kawih lagi ya, silakan Anda baca ya. Atau cari judulnya di YouTube untuk bagaimana contoh tembangnya, ya ada kawihnya ya. Jadi silakan diklik aja di YouTube-nya itu Dewi Sartika, nanti ada ya Tanah Sunda, itu ada nanti berikut kawih dan yang menyanyikannya. Itu ya, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.